Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita bersama-sama memasuki pekan suci pada tahun 2022. Kita bersama-sama masih dalam masa pandemi. Kendati situasi semakin baik, kita diajak untuk tetap menjaga diri dan justru semakin bertumbuh semangat kepedulian sebagaimana tema tahun 2022 ini, yaitu kita diajak untuk semakin mewujudkan semangat saling semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi. Dan secara khusus tahun 2022 ini kita diajak untuk meluhurkan martabat manusia. Nah, melalui berbagai macam cara, upaya yang kita lakukan di dalam gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam masa Prapaskah ini, moga-moga ini juga mewujudkan suatu ungkapan di mana kita semakin mewujudkan kepedulian kepada sesama, sekaligus juga kepedulian terhadap bangsa negara kita, masyarakat kita, agar segera keluar dari masa pandemi ini. Secara khusus dalam renungan Jumat Agung, kita bersama-sama diajak merenungkan dari kisah yang akan ditampilkan atau ditayangkan oleh rekan-rekan OMK dengan mengambil judul atau tema Saved by the Bell. Ya, kalau di dalam tinju itu setiap kali kadang-kala orang mau KO lalu udah diberi tank lalu selamat. Moga-moga ini juga menjadi inspirasi kita semua bahwa kita diberi kesempatan Tuhan sebelum lonceng akhir titik hidup kita dibunyikan, semoga kita selalu membaharui diri terus-menerus. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan melalui masa Prapaskah, senantiasa membaharui diri terus-menerus, sehingga hidup kita semakin meluhurkan Tuhan, sekaligus juga semakin meningkatkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang bermartabat. Dan semoga dengan cara itu kita juga ikut serta meluhurkan martabat sesama kita melalui apapun perbuatan-perbuatan baik yang ingin kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga persembahan-persembahan dan korban-korban kecil yang kita lakukan dalam masa Prapaskah ini membawa keselamatan, kebaikan bagi sesama dan juga bagi umat manusia. Paus Fransiskus di dalam pesan Prapaskahnya menegaskan bahwa dan mengajak untuk pertobatan, perubahan pola pikir, sehingga kebenaran dan keindahan hidup tidak ditemukan dalam memiliki, tetapi dalam memberi, bukan dalam mengumpulkan, tetapi menabur dan berbagi kebaikan. Hal yang sama ditegaskan oleh Bapak Kardinal kita dalam surat Gembala, dengan pertanyaan besar yang harus kita temukan dan kita cari jawabannya, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam realita, dalam aksi, dalam gerakan bersama. Pertanyaannya adalah, perbuatan baik apa yang mesti saya atau kita lakukan yang dapat mencerminkan martabat saya atau kita sebagai murid-murid Kristus, sekaligus memuliakan martabat orang lain. Semoga melalui segala apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, kita sungguh ikut serta dalam meluhurkan martabat manusia, memuliakan Tuhan. Dan semoga melalui tayangan yang akan kita saksikan bersama ini, yang dipersembahkan oleh rekan-rekan muda, semoga juga membantu kita semua untuk merenungkan makna korban Yesus, makna Prapaskah, sekaligus juga menyambut sukacita Paskah. Paskah berarti lewat, Paskah berarti menyeberang, Paskah berarti transformasi. Selagi kita diberi kesempatan Tuhan, selagi lonceng belum berdentang, selalu ada kesempatan. Mari kita gunakan dengan baik. Selamat menyambut Paskah. Semoga Paskah ini sungguh membawa pembaruan hidup, sukacita, dan semakin memuliakan Tuhan dan meluhurkan martabat sesama kita. Tuhan memberkati. Namaku Jonathan. Masa laluku tidak seperti ini.
Aku punya latar belakang jauh dari kehidupan di gereja. Boro-boro berpikir jadi putatar. Keseharianku dipenuhi amarah, kekecewaan dari orang tua, dan juga judi bola. Halo Jonathan. Weh bro. Yo, Gimana? Tadi habis tugas? Iya, Tugas. Terus tadi rombongan sama siapa ya? Romoani. Terus misdernya berapa orang? Lu cuma sendiri? Berdua tadi Sama siapa? sama Jason. Jason. Oh ya, BTW lu kenal sama dia kan? Iya loh, yang di ruangan briefing lagi itu. Iya, yang kemarin itu loh, yang pas lu join kesini Iya, terus ada iya. dia. Iya. Terus dia ngetawain lu kan? Iya, Kemarin. parah banget. Bukan gua padahal. Ya, itulah. Oh ya, ini juga salah satu tuh yang pembuat majalah di gereja kita loh. Keren kan? Oh, gitu. Waduh, Tapi biasa aja sih. Oke. Oh deh, kalau gitu kalian mending ngobrol dulu aja. Soalnya gue pengen buat jadwal buat tugas nanti sore. Kalau gitu, Evan lah ya. Oke? Duluan ya? Oke. Ya, Hati-hati bro. Yuk. hati. Duluan. Gua boleh duduk kan? Ya, duduk silakan. Yuk. Aduh. Lu gimana, masih aktif di Miss Dinner? Aktif lah. Kalau gua sih udah males. Ya gitulah, sibuk juga. Oh iya, ngomong-ngomong kegiatan sehari-hari lu apa aja? Ya kayak gini lah. Nih. Tugas misinar, terus selesai ini paling main-main, terus nanti besok belajar kan. Wih, gila. Enak banget ya, cuma tugas Miss Dinar, sekolah, belajar, terus main-main. Gue juga mau banget, soalnya gue sibuk banget, weh. Iya sih, sekarang kayak gini. Tapi dulu nggak kayak begini. Oh emang ya? Ya. Gimana kalau kita cerita-cerita aja di kantin yuk? Capcus lah, weh. Gas. Semua kejadian itu akan kuceritakan semuanya di sini. Dari pagi sampai siang kamu dengerin lagu terus. Kapan berangkat kerja? Keuangan udah semakin tipis. Sudah 6 bulan kamu nggak ngelakuin apa-apa. Sadar, Pak. Jangan suruh aku untuk melakukan apa yang aku sudah tahu ya. Aku ini pemimpin keluarga ini dan aku adalah kepala keluarga. Kalau begitu lakukan sesuatu. Diam. Lu serius tahu rumahnya? Lu meremehkan gua. Gua tahu rumahnya di mana. Rumah dia tuh di pojok jalan besar sebelah sana tuh, kalau lu mau tahu. Dulu bapaknya katanya pengusaha paling kaya, cuman sekarang udah bangkrut. Ya cuman masih bisa lah kita pelorotin dikit-dikit. Kapan lagi ya kan? Iya. Terus sekolahnya di mana? Dulu dia sekolah tuh di sekolah elit di daerah Pondok Indah sana. Tapi ya gitu, semenjak bapaknya ada bangkrut, ya dia sekolah tempat sekolah-sekolah biasa aja, sekolah negeri doang. Ya. Weh, Woi, Jo, sini lu. Sini. Mana utang lu? Bayar. Nah, gitu dong. Coba cek dulu tuh. Bener gak lu bayar utangnya lu? Nanti bayar berapa, utangnya berapa, kurang aja lu. Coba hitung. Ya gue bilang, utang pasti gue bayar. Woi, tunggu dulu dong. Nanti malam ada pertandingan. Lu mau ikut gak? Enggak, sorry. Weh, takut loh. Ya, lu jangan kayak gitu lu. Lumayan nih kalau lu cuan nih, kalau dapat untung. Kapan lagi lu? Takutan banget jadi orang. Ya takut. Oke, 1 juta. Oke, deal 1 juta. Nih, Weh, gue. komisi buat lu. Bye-bye tuh, makan tuh. Ini nggak apa-apa lepas gue. Habisin lu ya, kapan lagi lu masang judi dapat makanan lu. Jadi mereka yang ngajak lu biar ikutan berjudi, Iya. terus mereka juga yang ngajak lu untuk ikutan rokok gitu. Enggak sih, sebenarnya gue udah ngerokok udah lama. Ayah gue yang pertama kali ngajak. Bentar, lu yakin? Iya, Serius? bapak gue. Ayah gue itu sebenarnya dulu tuh perokok berat. Cuman
dia sempat berhenti. Tapi suatu saat, pada saat perusahaan bapak gue bangkrut, bapak gue jadi depresi dan akhirnya ngerokok lagi, bahkan minum-minum. Astaga, ternyata pengaruh bapak. Iya. Tapi jangan salah sangka dulu. Keluarga gue tuh dulu baik-baik aja. Hingga suatu saat Kita bangkrut. Kita bangkrut, Pak. Kita bangkrut, Pak. Lalu apa masalahnya? Gimana sama cicilan dan tagihan kita? Ya udah tinggal dibayar. Pakai apa? Pakai duit. Duitnya mana? Nih, duit nih. Ini tuh nggak cukup untuk semua kebutuhan kita. Ya lu tinggal cari. Ya, di keranjang ada. Di lemari banyak, tinggal lu cari. Itu semua nggak cukup, Pak. Sama kerugian kita, biaya kita sehari-hari. Sejak kapan sih kamu juga mulai merokok, mulai minum? Ya dari kemarin, kenapa? Kamu nggak lihat anak kita? Anak kita itu sekarang udah merokok, udah ikut-ikutan minum. Mau dibawa kemana masa depan anak kita, Pak? Dia itu orang, makhluk hidup. Dia punya jalan hidupnya masing-masing. Gimana tanggung jawab kamu sebagai kepala rumah tangga? Setiap hari gue masih kasih lu duit. Masih kasih dia makan. Kurang apa lagi? Kurang apa? Ini semua tuh nggak cukup sama kerugian yang udah kamu ciptakan. Lu sebagai istri bukan marahin gua, tapi bantuin gua caranya dapat duit cuan. Gimana dengan anak kita? Tanggung jawab kamu sebagai kepala rumah tangga sama anak kita itu gimana? Masa depannya, dia merokok, dia udah minum. Kamu kasih contoh yang nggak baik untuk anak kita. Itu gua cuman kasih contoh, tapi kan lu yang bisa ngedidik. Gak usah banyak bacot. Itu urusanmu, oke? Urusanmu. Papa mau kemana? Kita belum selesai ngomong. Gua masih mau minum dulu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang sekolah, kan mohon maaf ya, dengar-dengar bapak lu bangkrut nih. Nah itu lu gimana? Pindah sekolah dong berarti? iya, gua pindah sekolah di dekat rumah. Oh, terus gimana? Lu bisa bergaul kah sama teman-teman lu yang baru? Karena kan ya as you know lah, udah mungkin beda level. Ya, wonderful. Si bos kenapa sih, bro? Tahu. Gini, lo semua turun ke bawah, joget di tengah lapangan. Ngapain? Udah gila lu, bos. Ini kan lagi hujan. Ya nanti kan habis pulang sekolah. Gimana? Mau duit nggak? Mau dong. Ini yang saya cari. Wah, iya. Panas nih. Mau Asik. Gue duluan. Siap ya? Yo. Yeay. Hey. Ada apa tuh? Emang mereka ngapain joget-joget di sana? Bos, gimana bos? Bos, mana bos? Gue denger suara tuh lonceng. Hah, serius? Itu kan cukup jauh, men. Iya, tapi jelas banget di kuping gue. Serius, terdengar sangat jelas. Ya, Tapi jam 12 siang kan? disertai doa malaikat Tuhan. Lalu setelah mendengar itu, kau berjalan mendekati arah lonceng. Dan Itu. berdiri tepat di situ.
datang tepat waktu. Jangan sampai terlambat seperti yang tadi ya. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Untuk tugas hari ini ada yang mau ditanyakan? Putra pengen nanya, Bu. Iya, Putra ada yang mau ditanya? Gak ada sih Bu, itu aja. Nggak ada ya? Oke. Hari ini kita ada kedatangan anggota baru. Dan dia akan memperkenalkan diri sama kalian semua. Kamu boleh silahkan perkenalkan nama panggilan, dari wilayah apa, dari lingkungan mana. Oke, silahkan. Oke. Selamat pagi pembimbing dan teman-teman semuanya. Perkenalin, nama saya Jonathan. Saya tinggal di Komplek Taman Sari. Halo Jonathan. Salam kenal semuanya. Taman Sari. Berarti kamu wilayah Benediktus bukan? Iya, Benediktus. Kira-kira apa nih motivasi kamu untuk melayani sebagai putra altar di paroki ini? Panggilan. Halo, Jonathan. Maaf. Panggilan, karena panggilan. Oke, panggilan. Panggilan. Iya, panggilan. Panggilan lonceng. Semenjak saat itu, gue nggak pernah lagi absen doa malaikat Tuhan setiap jam 12. Oh, jadi semenjak saat itu hidup lu berubah? Enggak dong, nggak segampang itu. Gue tuh masih nakal banget. Oh, susah ya ngilangin ya kebiasaan buruk namanya kan ya? Begitulah yang namanya hidup. Yuk, kantin yuk. Yo. Wih, big match apaan tuh, Bro? Bola, Bo, biasa. Oh. El Clasico, Bro. Tawan yuk. Hah? Bos, taruh duitnya. 10 ribuan. Hah? 10 ribuan? Jangankan 10 ribuan, 50 ribu, 100 ribu juga aku taruhan buat ginian doang. Gini deh, gue taruhan buat Madrid, gue pasang 500 ribu. Oke? Kalau Madrid kalah, nih duit bagi-bagi dah buat lo semua. Wih, mantap. Sini. Sini! Lama lu. Lu. Cepat ambil duitnya. Ambil. Itu. Ya, lumayan lah buat gue hura-hura. Ternyata di situ dia sembunyiin. Thank you.
Jam tangan gua di mana? Jam tangan apa? Jam tangan gua yang gua beli di Swiss. Terakhir Papa taruh di mana? Coba ingat-ingat dulu. Ini tempat gua biasa lah. Gua dari tadi nyari-nyari nggak ada tuh di kamar. Mama juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu apa lu jual. Tunggu. Papa tiba-tiba datang nyari jam tangan yang Mama nggak tahu Papa taruh di mana sambil pulang bawa minuman. Terus marah-marah begini. Maksudnya apa? Gua tahu. Lu mau jual kan? Lu jangan ngebohongin gua. Ada buktinya nggak? Gua udah tahu lu suka ngebohongin gua. Buktinya apa? Minta bukti. Nih. Itu duit. Anak lu temuin. Mau di sono. Dia keterak sepatu. Siapa yang sembunyiin? Siapa? Bre. Telat. Udah pada pulang. Siapa nipu? Siapin aja duitnya. Bre. Di sana jaga sikap karena kita harus menunjukkan pelayan di sini. Oke? Halo, Jonathan. Kesini deh. Ada yang mau kita omongin sama kamu. Kamu ngapain di sini malam-malam sendiri? Enggak. Oh, oke. Kita baru selesai rapat nih untuk retret. Kamu ikut ya? Sini ayo, join sama teman-teman. Sana rame. Di sana itu asik, banyak acaranya, pelatihannya bagus, dan itu sangat bermanfaat untuk kalian semua, para pelayan. Ya kan, benar kan ya teman-teman ya? Pasti rame. Oke, kamu ikut ya. Ayo. Dan disitulah awal perubahanku. Aku tidak lagi berjudi, tidak lagi merokok, atau bahkan minum minuman yang keras. Aku rajin belajar dan mencoba merubah sikapku pada guru dan pada orang tuaku. Dan tanpa disadari, mereka pun berubah. Panggilan dan lonceng. Menarik juga ya? Ya, kadang kita nggak pernah tahu loh kapan Tuhan bisa manggil kita buat jadi pelayannya. Iya sih, kita emang nggak pernah tahu kapan Tuhan pengen panggil kita untuk melayani Dia. Oh iya, by the way gue pengen tahu dong, apa sih yang diajarin di dalam retret lo itu sampai bikin makes everything change gitu? Kayak keluarga lu, diri lu, bahkan semua teman-teman lu. Kan aneh kalau sekaligus gitu. Lu mau tahu? Pasti dong. Aktif lagi lah. Gimana? Misioner. Apa lagi? Kayaknya gue udah dijemput deh. Oh. Oke, gue duluan ya. Iya, hati-hati. Bentar. Thank you ya, udah mau cerita-cerita banyak sama gue. Kan jadi nambahin pengalaman juga. Iya, sama-sama. Aktif lagi ya. Oke deh.